Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Alina Pita Putri dari GF24D, NIM saya 24416, 255, 20, 1159. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai IRD, yang kemarin kita sudah membahas mengenai IRD normalisasi dan sekarang kita akan membahas tentang IRD dan dinormalisasi. Nah, sebelum ke materinya, saya bakal menjelasin lagi apa itu IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, maksudnya itu diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas atau tabel dalam database. Nah, IRD ini biasanya menampilkan entitas seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan hubungan antara entitas tersebut. Dengan IRD, kita bisa melihat bagaimana data saling terhubung dan memudahkan proses perancangan database. Oke. Nah, kita kemarin kan udah kemarin kita udah bahas mengenai IRD normalisasinya. Nah, ini sedikit diulas gitu, ada anggota, di sini ada peminjaman, di sini ada buku, di sini ada data peminjaman. Nah, ini udah kita bahas semua, jadi kita lanjut aja ke denormalisasinya. Nah, jadi denormalisasi itu apa sih? Nah, gitu. Denormalisasi itu kita setelah database dinormalisasi kan agar tidak terjadi data ganda dan inkonsistensi. Kadang ada kondisi di mana kita perlu melakukan denormalisasi. Jadi denormalisasi itu adalah proses menggabungkan tabel-tabel yang sebelumnya sudah dipisah dalam proses normalisasi agar pengambilan data lebih cepat dan efisien. Nah, jadi kan kita kan kalau dinormalisasi itu di sini ditulis semua kan si data-datanya atau si tabelnya. Kalau kalau misalkan denormalisasikan itu dia digabung gitu datanya. Nah, jadi agar lebih pengambilan datanya itu lebih cepat dan efisien gitu. Kayak misalkan nih, contohnya kalau sebelum kita punya data tabel anggota dan peminjaman buku, pada saat menampilkan data peminjaman, sistem harus melakukan join antar label. Nah, kalau datanya sangat besar, proses join ini biasanya memperlambat query. Maka dari itu, kita bisa melakukan denormalisasi dengan menggabungkan sebagian kolom dari tabel pelanggan ke tabel peminjaman agar akses datanya lebih cepat. Nah, sebenarnya di denormalisasi itu jadi dikatakan lebih mempersingkat gitu guys. Nah, kalau misalkan dinormalisasi kan dia agak banyak ya ini tabelnya. Nah, takutnya ketika kita membuat sebuah project dan itu bikin membuat tabelnya banyak, itu bisa berpotensi memperlambat query. Nah, makanya fungsi denormalisasi itu sendiri untuk mempersingkat gitu, untuk agar si dalam satu tabel yang banyak ini bisa disatukan dalam satu tabel gitu. Nah, terus di sini juga ya, contohnya di sini ada anggota. Nah, ini anggotanya kan dia membutuhkan ID, nama, alamat. Di sini detail peminjaman anggotanya langsung dia disatuin. Kalau di sini kan anggota, ini bukunya, dulu bukunya apa, penulisnya apa, terus tipe pinjaman tanggal berapa, pengembalian tanggal berapa, terus di sini juga ada tambahan jumlah buku yang dipinjamnya, terus ID bukunya. Nah, kalau misalkan di denormalisasi itu dia digabungkan, misalkan ada anggota, nama, alamat. Nah, di sini dia eh, disatuin gitu. Jadi nomor anggota, judul buku, penulis buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Jadi dalam satu tabel untuk mempersingkat. Nah, jadi kesimpulannya, denormalisasi pada kasus anggota dan peminjaman dilakukan dengan menambahkan data anggota dan buku langsung ke tabel peminjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kecepatan akses laporan, meskipun penyebabnya sedikit duplikasi data. Jadi denormalisasi itu tidak wajib, tapi digunakan ketika performa query lebih penting daripada efisiensi penyimpanan. Jadi denormalisasi itu bukan berarti struktur database yang membuat kita menjadi buruk gitu. Tapi ini adalah sebuah strategi optimasi untuk kondisi tertentu di mana performa lebih diutamakan gitu. Jadi gunakan denormalisasi itu dengan bijak, hanya ketika dibutuhkan aja. Jadi tetap disaranin pakai yang normalisasi. Oke, sekian penjelasan mengenai IRD
penerapan denormalisasi dalam IRD. Bila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.